Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan di dalam melangkahkan kaki menuntut ilmu. Sejenak kita duduk di rumahnya dan kita belajar tentang agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Kalau tidak salah, pembahasan kita kali ini adalah kita sampai kepada pembahasan bab ruku. Insyaallah malam ini kita akan coba singgung terkait dengan tata cara ruku yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti akan kita sertai dengan prakteknya, seperti apa gambaran ruku dan seperti apa kekeliruan di dalam ruku yang banyak terjadi di kaum muslimin ketika mereka ruku. Sebelumnya ketahuilah bahwa ruku adalah rukun di antara rukun salat. Banyak hadis yang menjelaskan akan keutamaan ruku ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang-orang yang tidak benar rukunya, Allah tidak akan terima salatnya. Di antara salah satu ancaman yang cukup keras yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, dan hadis ini dimuat dalam Sahih Targhib wa Tarhib yang disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli 60 sanatan." Seseorang itu salat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Tidak ada satupun salatnya yang Allah terima. Kenapa sampai salatnya tidak diterima? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Ada kalanya dia sempurnakan ruku, namun dia tidak sempurnakan sujudnya. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Dan dia sempurnakan ruku' sujudnya, namun ruku'nya tidak. Ini bahayanya. Bahkan bagi jamaah yang punya buku, coba dibuka di bagian halaman yang ada di halaman 235. Sebelum kita singgung terkait dengan tata cara ruku yang benar, kita lihat beberapa hadis ancamannya, dan nanti akan singgungkan juga beberapa keistimewaan dan keutamaan ruku yang sampai kepada kita riwayat-riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimur ruku' was sujud." Sempurnakanlah ruku' dan sujud kalian. Fawallah, demi Allah, inni la'arakum min ba'di dhahri idza raqa'tum wa idza sajadtum. Demi Allah, sungguh aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian ruku' dan sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Imam Al-Baghawi juga Abu Ya'la. Nah, di sini akhwatul iman rahimani rahimakumullah, bahwa di antara salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau salat, beliau tahu apa yang terjadi di belakang beliau. Jadi beliau melihat sebagaimana beliau melihat ke depan. Ini mukjizat beliau. Sementara dalam hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sekilas melihat orang yang punggungnya tidak diluruskan saat ruku dan sujud. Maka nanti ini akan benar-benar kita praktekkan ya, lalu beliau selesai salat, beliau bersabda, "Ya ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud." Sesungguhnya tidak ada salat. Maksudnya di sini salat tidak sempurna karena tidak tumanina bagi orang yang tidak melakukan ruku dan sujud
dengan meluruskan punggungnya. Ini yang sering kadang-kadang kebanyakan kaum muslimin tidak tahu. Makanya paling gampang, apakah ruku kita itu lurus atau tidak? Paling gampang itu harus dinilai oleh orang lain. Karena kadang-kadang kita hanya merasa udah lurus. Dan yang paling gampang lagi, jamaah minta dipoto lalu lihat sendiri itu. Kalau enggak, kalau lihat di kaca, paling gampang itu lihat di kaca udah lurus apa enggak. Hampir rata-rata itu kalau kita lihat rukunya. Ini pengalaman saya Pak, selama 5 tahun ngisi sifat salat Nabi ini. Karena kami langsung praktek. Nanti kita bisa buktikan, jamaah bisa praktek langsung. Itu. Ada yang memang karena dari kecil keliru cara kita diajarkan ruku alias nggak dibenerin. Akhirnya sampai tua modelnya gitu. Udah tua dilurusin nggak bisa. Gitu. Tapi kalau dari kecil itu udah diajarkan lurus punggungnya, maka lebih gampang untuk meluruskannya. Gitu. Dan seringkali tata cara kita sholat ini karena berawal dari kecil. Nanti apalagi kita lihat ketika duduk tasyahud awal, lalu duduk antara dua sujud. Karena dari kecil itu kita udah keliru, itu kaki itu udah kesulitan untuk ditegakkan. Modelnya udah gitu aja gitu. Udah tua ditegakkan, udah tulang udah kebentuk gitu. Nah ini makanya saking perhatian kepada sholat ini begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskannya terkait dengan tata caranya. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatur rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud." Tidak mencukupi salat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi dan yang lainnya. Jadi kalau sholat itu tidak dibalas, itu menandakan sholat itu tidak diterima, atau paling minimal itu mengurangi nilainya. Nah ini hadis-hadis yang sampai pada kita terkait dengan ruku. Lalu diantara keutamaan lain yang perlu jamaah ingat setiap kali ruku dan sujud. Nanti kita akan singgung lebih rinci terkait dengan sujud ini. Sujud itu adalah salah satu bagian sholat yang paling agung dan paling mulia. Ana ada makalah khusus, semoga nanti di bab sujud ini kita akan kupas secara sendiri bab sujud. Judulnya itu kemuliaan sujud, menikmati detik-detik paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 20 halaman. Nah, nanti kita akan singgung sendiri ketika kita masuk di bab sujud. Nah, di antara lain keutamaan lain ruku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, innar rajula idza qama yusalli. Seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, utiya bidzunubihi kulliha, seluruh dosa yang pernah ia lakukan itu didatangkan kepadanya. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, lalu dosa-dosanya ini diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a wa sajada, setiap kali dia ruku dan sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosanya itu jatuh berguguran. Ini yang perlu kita sadari dan kita nikmati ketika kita salat. Seringkali kadang-kadang kita nggak betah salat lama karena memang kita nggak ngerti kandungannya. Mengapa kita diperintahkan salat? Bayangkan ketika kita ruku dan sujud itu momen-momen dosa kita jatuh berguguran. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, kurang lebih mana ucapan beliau, perlama ruku dan sujud kalian sesuai dengan banyaknya kadar dosa kalian yang ingin jatuh berguguran. Nah ini pentingnya jemaah, nikmati. Jadi makanya kalau orang itu nggak mau sholat, malas sholat, bawaannya cepat-cepat sholat, itu tandanya memang dia nggak mau dosanya itu dihapus, nggak mau dosanya itu digugurkan. Bahkan saking pentingnya ruku dan sujud ini, ikhwatal iman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, as-salatu thalathatu atlath. Salat itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian salat kita. At-tuhuru thuluthun. Wudu atau taharah itu sepertiganya. Waruku thuluthun. Rukuknya itu sepertiga. Wasujudu thuluthun. Sujudnya itu sepertiga. Perhatikan 3 bagian ini. Taharah, ruku dan sujud. Lalu Nabi lanjutkan, faman addaha bihaqqiha. Barang siapa yang melakukan 3 bagian solat ini dengan benar, qubilat minhu, solatnya diterima.
wa qubilat minhu sairu amali. Jadi seluruh amal yang lain juga Allah terima. Lalu Nabi lanjutkan, faman ruddat alaihi salatuhu. Barang siapa yang Allah tolak salatnya, ruddat alaihi sairu amali. Seluruh amal yang lain itu Allah akan tolak. Jadi kita berbicara sebuah ibadah yang sangat menjadi penentu seluruh ibadah kita yang diterima oleh Allah. Silakan antum rajin puasa, silakan setiap tahun umrah, silakan rajin sedekah. Tapi kalau sholat kita masalah, akan berefek besar kepada ibadah-ibadah kita yang lainnya. Karena yang udah kita dengar dan tahu bahwa ibadah salat adalah amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, di antara juga gambarannya jamaah rahimani rahimakumullah, Nabi itu kalau ruku lama. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Al-Barra bin Azib? Ramaktu salata ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama, aku mengamati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajjadtu qiyamahu faraqatahu. Aku mendapati kadar lama beliau berdiri. Faraqatahu, lalu rukuknya. Fa'tidalahu ba'da ruku'ihi. Iktidalnya setelah ruku. Fasajadatahu, lalu sujud beliau. Fajalsatahu ma baina sajdataini, duduk beliau di antara dua sujud. Fasajadatahu, sujudnya kembali. Wa jalsatahu ma baina taslimi wal insiraf, dan duduk beliau antara salam dan setelah salam qariban minas sawa, waktunya itu hampir sama. Jadi ini ya, kadar salat Nabi itu gerakannya itu hampir sama. Lama beliau berdiri, rukunya. Kita kebanyakan yang baru lama itu bacaan berdirinya, tapi rukunya seringkali nggak kuat lama, apalagi sujudnya. Lama dikit rukunya bilangnya pinggang sakit. Kalau sujud nggak kuat. Makanya ini potretnya jemaah sekalian. Makanya kalau kita lihat Nabi itu salatnya itu lama. Jangan heran kalau jamaah nanti membaca salat malamnya Nabi. Yang pernah diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia pernah salat, maka Nabi membuka dengan Al-Baqarah. Lalu apa kata Hudzaifah? Semoga beliau selesai sampai ayat 100. Lanjutin lagi sampai selesai Al-Baqarah. Beliau lanjutin, Hudzaifah berkata, semoga beliau selesaiin sampai Al-Baqarah. Ternyata beliau lanjutin sampai Ali Imran. Ali Imran, lalu lanjut ke An-Nisa, lalu lanjut ke Al-Maidah, dan itu dalam satu rakaat. Kita sholat agak lama aja pada berdehem. Kalau ada gitu aja mawah, ini imam harus ngerti nih gitu. Itu sinyal nggak boleh sholat lama-lama. Mengapa? Karena memang kita dari dulu jarang diajarkan sholat lama. Lalu momen ruku itu adalah momen kita mengagungkan Allah. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Razzaq dan yang lainnya, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajida. Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun di saat ruku, maka agungkanlah Rabb azza wa jalla. Nah, karena itulah momen ruku adalah momen kita mengagungkan Allah. Makanya lapas-lapas doa ruku itu adalah lapas-lapas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita ruku itu saat kita mengagungkan Allah, itulah yang menjadikan seorang muslim diharamkan untuk ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haram kita menundukkan tubuh kita kepada selain Allah. Hatta kepada orang tua kita, apalagi kepada orang lain. Nah, makanya kita nggak boleh mengikuti gaya-gaya aturan atau format atau penghormatan selain Islam yang itu membawa kepada kita membungkukkan badan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keistimewaan dan keutamaan ruku. Maka kita akan singgung satu persatu dulu bagaimana tata cara ruku yang benar, dan kita akan praktek nanti tata cara ruku yang benar ini. Seberapa lurus punggung kita dan bagaimana cara kita meluruskan punggung kita. Di antara poin penting yang perlu jamaah ingat adalah ketika kita ruku atau sebelum ruku. Di antara kekeliruan utama yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin ketika dia mau ruku adalah dia belum selesai membaca surat namun udah ancang-ancang untuk ruku. Ini yang keliru jamaah rahimakumullah. Jadi kaidahnya itu adalah selesaiin dulu baca ayatnya baru terus
berhenti sebentar, baru persiapan untuk ruku. Nah, ketika kita ruku, ada takbir yang kita baca, yang disebut dengan takbir intiqal. Nah, di antara juga kekeliruan baik imam maupun makmum dalam perkara ini adalah, kalau imam kekeliruannya adalah dia takut didahului oleh makmum, akhirnya dia ruku dulu baru baca Allahu Akbar. Ini keliru ya, fatalim. Jadi kita nggak boleh membaca takbir intiqal setelah selesai terjadi perpindahannya. Makanya kalau kita membaca hadis-hadis terkait dengan ruku, maka dijelaskan wa yukabbiru hina yarka. Beliau bertakbir hin, kata hin, lalu yarka itu adalah fi'il mudhari', makanya kita melakukannya itu di saat terjadinya perpindahan. Jadi kalau kita berdiri mau ruku, nggak boleh ruku dulu baru baca Allahu Akbar. Karena kalau kita ruku dulu baru baca Allahu Akbar, maka berarti kita udah menjadikan Allahu Akbar itu bagian dari ruku. Yang kedua, tidak ada kita dapatkan riwayat Nabi itu ruku dulu baru baca Allahu Akbar. Makanya hadis-hadisnya selalu bilang wa yukabbiru hina yarka, dan beliau bertakbir di saat beliau ruku atau saat terjadi perpindahan ruku. Nah, inilah takbirnya itu disebut dengan takbir intiqal. Jadi kalau kita berdiri mau takbir, mau untuk ruku, Allahu Akbar. Nah, ini kita ruku di sini. Nah, jadi di antara poin yang jamaah ingat juga adalah bacaan takbir baik ketika takbiratul ihram atau takbir yang lainnya tidak boleh kita bedakan lapas-lapasnya. Contoh, banyak di masjid imam itu kadang-kadang kalau udah mau tasyahud akhir, gaya takbirnya rata-rata beda. Sering dengar? Sering nggak? Ya kalau mau takbir tasyahud gimana? Sering kali Allahu Akbar. Wah, kalau kita udah tahu tuh mau salam. Ya, udah selesai gitu kan. Itu. Sama juga ketika turun sujud. Ini kadang-kadang takbirnya itu kepanjangan. Kalau jamaah lihat lafaz takbir kan cuma gitu doang toh. Ya. Allahu Akbarnya itu 2 harokat. Ya, Allahnya kita baca 2 harokat, ya udah biasa. Maka nggak boleh terlalu panjang dari atas Allahu Akbar, kepanjangan. Gitu. Makanya disinilah, terutama kalau udah usia jadi imam, turun aja lama gitu kan. Mau bangkit apalagi lama gitu. Belum kalau kena penyakit asam urat banyak gitu kan, bangkit aja sulit. Udah yang tua-tua mundur aja lah jadi imam gitu kan. Nah, karena kadang-kadang kita juga makmum keliru. Apa? Imam turun sujud, yang tua jadi imam, kelamaan turun sujudnya, makmumnya muda-muda, udah duluan makmumnya turun sujud. Ya ini yang terjadi kadang-kadang di masyarakat kita. Makanya jamaah juga kalau takbir, ingat bacaan Allahu Akbar hanya gitu aja tulisannya. Nggak boleh lapasnya itu kita lapaskan dengan lapas yang berbeda-beda. Gitu. Kita tidak dapatkan satu pun riwayat Nabi itu ketika baca Allahu Akbar itu lapasnya nadanya berbeda-beda. Hanya dengan satu pola lapas. Nah, lagi ketika kita meruku, maka dari kita berdiri, kita membaca Allahu Akbar. Nah, di sini juga imam perlu paham bahwa usahakan dia selesai membacanya adalah bacaan takbirnya adalah ketika dia sudah ruku. Nah, ketika kita ruku, ada beberapa perkara atau sekitar 7 perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim agar rukuknya itu benar. Anda bacakan dulu beberapa riwayat yang nanti sambil kita singgung riwayat-riwayat terkait dengan tata cara ruku ini itu, dan ini perlu diingat karena ini kita lakukan setiap hari salatnya. Dari beberapa riwayat yang sampai kepada kita terkait dengan ruku, karena ruku ini di satu sisi dia melibatkan tangan lalu juga melibatkan punggung. Riwayat pertama atau tata cara pertama, jamaah bisa buka di dalam buku halaman 232. Yang pertama itu diriwayatkan dari Mus'ab, putra sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mus'ab berkata, "Shallaitu jambai abi." Aku salat di samping bapakku. Lalu aku merapatkan kedua telapak tanganku, kemudian aku meletakkan di antara kedua pahaku. Jadi tangannya itu diletakkan di antara pahanya. Lalu dia melanjutkan, "Fanahani abi." Lalu bapakku melarangku.
Faqal, kemudian dia berkata, kunna naf'aluhu fanuhina anhu. Dulu kami juga rukunya seperti itu. Jadi rukunya itu megangnya paha. Kami dilarang untuk melakukan seperti itu. Wa umirna an nad'a aydina 'ala rukabi, dan kami diperintahkan meletakkan tangan kami di lutut. Jadi ini pertama. Yang dipegang itu adalah lutut. Yang tolong diingat. Makanya banyak kadang-kadang yang dipegang itu pahanya, lalu kadang-kadang yang dipegang itu tulang keringnya ini yang dipegang. Akhirnya jadinya terlalu nunduk. Gitu. Ini makanya harus praktek. Nanti kita minta nih, karena banyak jumlahnya, kita praktek aja nanti. Lalu selanjutnya apa? Cara kedua, setelah kita pegang lutut, apa selanjutnya? Adalah diriwayatkan dari Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, apabila beliau ruku, farraja baina asabi'ihi, beliau merenggangkan jari jemarinya. Jadi cara kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Lalu caranya sekali lagi, ya harus kita renggangkan jarinya. Jadi nggak boleh kita ruku itu memegang lutut seperti gini, atau kita memegangnya seperti gini. Jadi intinya jari kita itu direnggangkan. Ini cara kedua. Lalu cara ketiga adalah jari-jari kita ini itu posisinya adalah di bawah lutut. Karena kadang-kadang ada yang ruku itu posisinya dia gini kan, di sebelah sini. Itu jadi jari-jari ini harus posisinya di bawah. Kita lihat hadisnya yang diriwayatkan dari Salim Al-Barrad, dia berkata, kami pernah mendatangi Uqbah bin Amir Al-Ansari atau Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami katakan kepadanya, kabarkan sebuah hadis kepada kami tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun berdiri di hadapan kami di masjid, lalu bertakbir, lalu ruku. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Lalu lanjutannya, dan menjadikan jari-jari tangannya lebih rendah daripada itu. Jadi udah letakkan tangannya di lutut, maka jari-jarinya itu lebih rendah dari itu, artinya di bawah lututnya. Lalu maka ia merenggangkan kedua lengannya sehingga masing-masing tetap pada tempatnya. Lalu dia berkata, hakadha ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Seperti inilah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah ini jadi udah kita pegang lutut, lalu renggangkan jari jemari, lalu tangan kita jari-jarinya itu di bawah lutut. Tidak boleh ke samping kanan atau kiri. Itu. Ini cara yang ketiga. Lalu cara yang keempat, tidak cukup dengan meletakkan tangan di lutut atau merenggangkannya. Diriwayatkan dari Muhammad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Lalu selanjutnya apa? Ka'annahu qabidun alaihima. Seolah-olah beliau mencengkramnya. Jadi tidak cukup diletakkan, tapi harus juga posisinya seperti dicengkram lutut kita itu. Itu. Lalu wawattara yadayhi. Lalu beliau merenggangkan kedua tangannya. Fanahahuma an jambaihi, dan kedua lengannya itu dijauhkan dari kedua lambungnya. Nah ini nanti akan kita lihat bahwa kalau kita ruku, jemaah rahimanallah, kalau posisi tangan kita ini lurus, maka pasti posisi rukunya gini, tegaknya. Makanya kita disuruh, hadis lain dijelaskan, dibengkokkan seperti busur, maka baru posisinya kita akan bisa tegak gini. Nah jadi kalau tangan kita, sekali lagi, kalau tangan kita posisinya lurus, antara kita tegak lurus gini, pasti posisi kepalanya gini. Makanya kita disuruh bengkokkan seperti busur, baru dia bisa lurus gini. Kalau dia terlalu bengkok gini sampai bentuk segitiga, maka jatuhnya kepalanya itu ya kan miring ke bawah. Nah ini akan kita praktekkan agar jamaah lihat. Ini cara yang ketiga ya. Cara yang keempat, setelah kita pegang lutut, lalu jari jemari kita renggang. Ini yang kedua. Lalu ketiga, jari-jari kita itu di bawah lutut. Lalu yang keempat adalah kita seperti mencengkramnya. Gitu. Lalu tangan kita dijauhkan sedikit dari lambung. Lalu yang kelima, diriwayatkan dari Muhammad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, wa idza raka'a, dan apabila beliau ruku, amkana yadayhi min rukbat, beliau menekankan atau memantapkan kedua tangan di atas lututnya. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian beliau hasara, kata hasara itu maknanya adalah istawa, yaitu beliau meluruskan punggungnya. Nah ini kaidah meluruskan itu seperti apa? Ini perlu jamaah perhatikan. Ini akan kita ajarkan caranya agar punggung kita ini benar-benar lurus. Nah jadi setelah kita luruskan, selanjutnya apa? Yang keenam yang harus kita perhatikan adalah
Ini tadi punggung, sekarang rubah ke arah kepala. Karena kepala juga ikut ruku. Selanjutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza raka'a, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ruku, lam yushkhis ra'sahu, dan beliau tidak mendongakkan kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak menundukkan kepalanya, walakin baina dzalik, tapi di antara itu. Nah ini jadi kepala tidak boleh didongakkan. Makanya kalau jamaah lihat nanti, kebanyakan orang ketika ngelihat ke depan tempat sujudnya, itu pasti kepalanya dongak. Kalau dia ngelihat ke kakinya, pasti kepalanya itu nunduk. Sementara Nabi itu tidak dongakkan, tidak tunduk, tapi di antara itu. Karena itulah ketika kita ruku, tulang ekor kita ini nanti sejajar dengan kepala kita. Nah, merasakan antara tulang ekor sejajar dengan kepala, ini juga butuh latihan. Pengalaman kami ketika kita praktekkan sekali dua, bisa aja benar, tapi terus kita praktekkan lagi, belum tentu benar rukunya. Makanya perlu untuk latihan agar kita merasa bahwa ketika saruku itu inilah rukunya. Baru setelah itu kita tumakninah di dalam ruku. Karena tidak tumakninahnya di dalam ruku, tumakninah ini adalah bagian dari rukun salat. Kalau dia tidak tumakninah di dalam salat, maka ini juga penyebab Allah tidak terima salatnya, karena dia meninggalkan rukunnya. Nah setelah itu baru kita membaca doa ruku. Doa ruku ini juga variatif. Ada sekitar 5 riwayat yang sampai kepada kita riwayatnya. Anda bacakan dulu doa rukunya itu agar nanti kita bisa ngerti, dan baru terus setelah itu kita praktek. Doa ruku yang pertama yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika beliau ruku, bunyinya itu adalah Subhana rabbiyal azim. Coba ulangi. Nah, perhatikan, hampir kebanyakan kekeliruannya nih. Sejak Anda sering ngecek bacaan salat, jemaah rahimanallah, itu seringkali bacanya itu Subhana rabbiyal. Itu. Jadi di sini ada kalimat rabbiyal, itu nggak boleh baca rabbiyal. Ini ada tasydidnya. Jadi rabbiyal gitu. Nah, hanya juga diperhatikan. Kadang-kadang hanya nggak dipanjangin. Kebanyakan bacaan subhana rabb itu. Jadi bacaan subhana rabbiyal azim. Ulangi. Nah, bacanya itu pelan. Coba kita ulangi 3 kali serta. 1, 2, 3. Nah ini, jadi ini kalau salat bacaannya gini apa cepat-cepat? Hah? Kebanyakan kadang-kadang bacaan cepat, Pak. Subhanallahirrahmanirrahim, subhanallahirrahmanirrahim, subhanallahirrahmanirrahim. Itu hafal gitu kan. Gitu. Nah, yang kita baca yang secara hukum wajib itu adalah hanya sekali. Tapi sunnahnya itu 3. Kenapa kita tidak tambahkan wa bihamdi? Secara riwayat dalil jamaah rahimanallah, yang disepakati kesahihannya oleh para ahli hadis adalah tidak pakai wa bihamdi. Jadi kalau dia tidak pakai wa bihamdi, sepakat ahli hadis kesahihannya. Adapun yang mentambahkan wa bihamdi, ada yang mendoaibkan, ada yang mensahihkan riwayatnya. Makanya anda tidak tambah kepada antum. Itu. Ya, tapi sekali lagi yang disepakati kesahihannya ini diulangi 3 kali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan ini adalah lafaz beliau. Nah, boleh kita baca 3 kali, boleh juga lebih. Nah, diantara juga kaidahnya kalau kita berjamaah perlu diingat, apabila bacaan imam belum selesai dan kita sudah selesai, maka sunnahnya itu adalah kalau dia berupa ayat, dianjurkan ambil ayat yang lain. Terutama kalau di salat sirriyah. Jangan cuma diem aja gitu. Imam bacanya panjang, dia hafalnya cuma trikul aja gitu kan. Nah, sama kalau kita doa doa sujud, doa ruku. Kalau kita udah selesai, imam belum selesai, ulang terus bacaannya. Karena Nabi itu kalau beliau ruku juga lama rukunya, walaupun hanya membaca doa ini. Jangan diam aja gitu sampai nunggu imam. Tidak. Gitu. Akhirnya gerundel aja, lama banget rukunya gitu. Nah, ini yang pertama. Lalu selanjutnya yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ruku dan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa yang kedua adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, silakan ini kita baca juga ulang-ulang selama kita ruku. Juga riwayat yang ketiga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Sikhir dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Nabi juga ketika ruku membaca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Lalu di antara doa yang lain adalah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi 3 doa ini jemaah rahimani rahimakumullah. Itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, lalu subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, dan subhanadzil jabarut wal malakuti wal kibriya wal azamah. 3 doa ini boleh dibaca juga di saat ruku. Jadi ini doa ruku dan sujud ini sama. Nah, ada doa lain juga yang agak panjang sedikit, yang bunyinya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Pernah baca ini? Belum dengar gitu. Dengar gitu. Nah, ini ya dari doa-doa ruku dianjurkan kalau kita ruku itu paling tidak setiap ruku itu bacaannya beda-beda, jangan satu aja terus. Gitu. Enggak pernah nambah-nambah hafalannya. Kalau bisa itu ruku pertama baca ini, ruku kedua baca ini, ruku ketiga baca ini. Sama juga seperti salat. Salat subuh kita iftitah beda, zuhur beda, asar beda, maghrib beda. Itu yang dianjurkan agar kita bisa variasi. Karena nanti ketika kita i'tidal, bacaan i'tidal itu ada 8. Ya. Belum bicara tasyahud, belum yang lainnya. Maka sekali lagi di antara salah satu keistimewaan kalau kita variasi bacaan salatnya adalah itu akan menjadikan kita lebih khusyuk dan lebih menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan ruku. Nah, sekarang kita mau praktek rukunya. Ya. Yang mau maju dulu untuk praktek siapa? Silahkan. Nah, kita akan coba untuk ini. Silahkan. Kita minta 10 orang dulu maju. Iya, silahkan Pak. Silakan bersapnya dulu yang benar. Kita lihat sapnya dulu. Ngadep sana Pak, ngadep sana. Ya, kaki di atas tumit diluruskan ya. Tumitnya, lihat sapnya dulu. Ya, perhatikan bersapnya. Ya. Ini nambah lagi Pak. Ya. Silakan Pak. Yang mau nambah. Ini sebenarnya saya mau suruh semuanya praktek nih Pak nih. Mau nggak yang bapak-bapak nih praktek Pak? Nah, udah, kita praktek, nambah aja dulu deh. Silakan yang mau nambah dulu Pak. Ayo, ya kawan, maju aja. Sambil biar kelihatan gaya variasi ini. Itu kakinya dilurusin dulu sapnya. Nah, di atas garis. Nah, pundak dulu ditemukan. Ingat syarat untuk sap lurus itu pundak dulu ketemu. Udah. Nah, sekarang nih kita lihat ya. Kita lihat dulu. Kita coba variasiin dulu. Baru kita ini. Coba yang paling ujung selang-seling ruku Pak. Selang-seling ruku. Nah, silakan. Terus nomor 3 Pak. Terus coba. Nah, coba lihat. Nah, terus Pak. Ruku, terus nomor ini, bangun dulu. Nah, kita lihat coba rukunya. Kalau berdasarkan tadi, kita ambil dari sini. Nih ya, kita lihat yang sebelah sini. Ini yang masih dongak apa? Kepala. Ini kalau mau luruskan caranya giniin Pak nih. Tegakkan punggung. Udah, tegak. Baru terus kepalanya gini kan. Lemas Pak. Lemas aja, keras banget Pak kepalanya. Lemas aja Pak. Lemas sana. Lagi Pak, lagi. Nah, gitu Pak. Jadi luruskan gini Pak, tegak. Ini. Nah, ini bahu diangkat Pak, bahu diangkat, tegak gitu. Terus punggung. Udah. Nah, tangan selalu lihat. Nah, udah. Nah, gini. Nah, lurusan tegak nih. Nah, itu. Terus ini. Lurus. Nah, ini masih berat Pak. Itu. Nah, ya Pak. Udah. Diam dulu Pak. Nah, ini kepala, ini tegakkan. Ini udah bagus nih rukunya. Ini tangannya yang benar, kurang benar. Ini ginikan tangan. Ya. Nah. Ini terus ini, lurus. Udah. Ini lemas tuh. Lemas. Nah, ini. Terus ini udah bagus Pak. Lemas kepala Pak. Kepalanya lemas. Nah, itu. Udah. Nah, terus ini agak naikkan bahu dikit. Nah, gitu. Gitu. Nah, udah. Udah. Ya, nah, ini udah bagus nih, Pak. Ini Pak. Maaf Pak, kepalanya Pak. Lemas kepala. Nah, gitu. Itu. Nah, jadi usahakan seperti itu. Ini tangannya, perhatikan tangannya. Itu. Nah, coba bangun Pak. Bangun. Itu. Nah, udah. Coba kita ulangi sekali lagi. Ruku lagi Pak. Ruku lagi sekali lagi. Terus yang tadi ruku. Nah, itu. Nah, masih balik nih. Ya, nah, lurusin, belajar biar benar lurus tetap. Itu. Ini enggak cukup sekali nih. Itu. Lemas kepalanya, lemas. Itu. Udah. Ini Pak juga nih. Lurusin Pak. Tegak. Nah, gitu Pak. Tunggunya. Gitu. Itu. Udah. Nah, coba bangun Pak. Bangun. Itu. Coba yang tadi yang belum ruku, giliran Pak. Ruku coba. Yang belum ruku. Nah, lihat. Nah, kita lihat ya. Nah, ini bahu naik, Pak, benar. Tegakkan punggung.
Nah, kepala terus lemaskan, lemas. Nah, udah. Ini punggung tegakkan. Udah, udah. Benar, gini ya. Terus ini, naikkan bahunya, tegakkan punggung, lemas. Lemas punggungnya, lemas. Ini kerah mana gitu. Gitu. Lemas. Kepalanya lemas. Nah, itu. Udah. Nah, ini aja kepalanya jangan ditarik gini. Lemasin, lemas dulu, lemas. Lemas. Nah, gitu. Punggung tegak. Punggungnya tegak, tegak nih, tegak. Punggungnya ini sudah. Lemas. Lemas. Nah, udah. Nah, ini Pak, ini terlalu bawah, naikin dikit. Lengan lurus, lurus. Lurus bawahnya naik. Nah, lemas kepala. Kepala lemas, lemas, lemas. Terus. Nah, udah. Nah, gitu. Udah. Nah, ini naikkan dikit. Naikkan dikit. Nah, kepala lemas. Lemas kepala. Terus lemas. Lemas. Nah, lagi coba. Udah. Gitu. Nah, udah. Itu yang ujung lemasin dulu kepalanya. Gitu. Udah. 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 Coba bangun. Bangun. Nah, tangannya. Nah, itu tangannya kurang ini nih. Bukan gini, ya. Tangannya itu gini ya. Sekali lagi untuk tangan itu gini. Tangan itu gini. Nah, udah, coba bangun dulu. Nah, bagaimana caranya agar bisa lurus gitu kan? Anda perhatikan gini. Jadi ketika kita berdiri tegak, kita luruskan berdirinya. Itu ini kepala ini tegak. Kebanyakan ketika ruku kepalanya diginiin. Itu. Nah, lalu yang kedua, kebanyakan ketika ruku posisinya punggungnya dibengkokin, gini. Nah, bagaimana cara buatnya lurus? Kalau mau buat dia lurus, berdiri tegak, itu. Lalu kita ginikan kepala. Cara gampangnya, kalau nggak sholat, giniin aja tangan. Gini tangannya, tuh. Gitu. Tegakkan, baru pegang di sini. Gitu. Nah, ini posisi tangan. Posisi tangan kalau dia tegak lurus, lihat, akan terjadi gini. Kalau dia lurus. Kalau dia dibengkokkan terlalu bengkok, maka terjadi gini. Bagaimana caranya? Itu bengkokkan ini sedikit seperti busur. Baru kita tegakkan gini. Bahu diangkat, sini diangkat. Itu baru gini. Nah ini, jadi kita belajar seperti gini Pak. Nanti bentuknya itu akan berbentuk L. Baru dia enak, ini akan narik di sebelah sini. Itu. Nah coba sekarang kita seluruh ruku semuanya. Coba ruku semua Pak. Semuanya ruku. Kita lihat. Nah, yang masih keliru yang mana nih? Ini. Udah, ini naikin deh nih. Nih, benar. Nah, ini lemas, itu. Ini kepalanya naik Pak. Nah, nggak cukup sekali nih, lemas. Nah udah bagus nih. Ini kepalanya terlalu ditarik, lemas. Nah itu, ini juga, udah. Ini naikkan dikit kepala, nah itu, lemas. Nah gitu, udah. Ini udah. Ini lemas Pak. Ini kadang-kadang kalau udah tua gini Pak nih. Kalau udah tua gitu. Kalau muda masih ini. Udah. Ini kepala nih jangan nonggak, nih lemas. Nah gitu nih tetap kayak gini, ya. Udah. Nah ini nih jangan naik lagi nih, lemas lagi nih kepala. Udah. Bentar. Ini lemas. Nah ini biar belajar Pak. Kita berusaha untuk kuncinya di punggung itu kita luruskan. Sekali lagi ini nggak cukup sekali. Udah bangun. Udah enak kan? Enak. Udah. Kita minta yang lain silakan kalau mau nyoba Pak. Silakan yang mau nyoba. Gitu. Silakan yang mau nyoba Pak. Ayo. Biar ketahuan rukunya benar. Ini pada takut nyoba nih gitu Pak. Silakan yang mau nyoba. Siapa lagi? Silakan yang mau nyoba. Sapnya dirapatin dulu. Ingat, kaidah bersap itu adalah lurusin tumit. Lurusnya yang tumit ya. Majuan tuh di atas garis. Majuan lagi Pak, di garis. Lagi. Garis. Pundak dulu pertemuin Pak. Kakinya jangan terlalu lebar Pak. Rapetin kakinya dikit. Lagi, pundak dulu ketemukan. Nah udah. Lurusin kakinya Pak. Kaki lurus, ngadap kiblat. Itu agar bisa nyentuh. Gitu. Nah gitu. Nah gitu. Udah. Ini Pak kakinya nih. Lurusin gini. Nah gitu. Itu. Ini bersap aja harus diajarin dulu nih. Udah pada nah gitu. Nah bersapnya itu gitu Pak. Gitu. Jadi nanti kalau nggak gini bersapnya bukan jamaah sini Pak ya. Udah. Sekarang coba kita selang-seling Pak rukunya dari ujung Pak ya. Silakan. 1, terus 3. Silakan. Kita lihat. Ini kan gayanya jadi macam-macam Pak ya. Naikkan dikit Pak. Naikkan dikit. Nah tegak Pak. Maaf kepalanya di tengah. Lemas Pak. Lemas lagi. Nah gitu Pak. Tegak. Kepala punggung tegak. Nah gini Bapak bisa tegak nih punggungnya. Gitu. Udah. Ini lalu. Lihat. Lemas Pak. Nah udah gitu. Ini terlalu bawah. Naikin. Nah punggung terus tegakkan gini. Tegakkan. Jangan dibengkokin. Nah gitu. Punggung tegak. Kepala naikin dikit. Nah lemas. Gitu. Diam dulu. Udah. Ini udah bagus kalau ini. Lemas. Gitu. Udah, ini kepala lemas Pak, lemas, itu. Udah,
Ini Pak, nah, tegakkan. Nah gitu. Lemas Pak kepala, lemas. Nah gitu. Udah. Ya, udah. Coba bangun Pak, bangun. Udah. Kita coba sekali lagi, bener gak gitu? Coba lagi Pak, coba lagi, lurus. Nah, itu. Nah, ada yang masih perlu di ini. Ini kepalanya nunduk Pak, lemas. Nah gitu. Ini juga nih, kepalanya lemas. Tegak punggung. Nah gini di baru enak tuh. Nah gitu. Nundukkan dikit. Gitu. Ini sekali lagi, tegak. Gitu, tegakin. Udah. Nah ini masih bawah Pak. Naik lagi. Nah gitu Pak. Jadi ngerasa untuk dia pas itu juga butuh ini Pak. Nah gitu, tegak nih Pak. Punggungnya bagus. Ini Pak, tegak. Punggung tegak. Lemas. Nah udah. Udah, bangun Pak, bangun. Coba kita coba yang sebelahnya, yang tadi yang belum. Coba yang belum, silahkan. Yang belum rukuk. Udah. Ini kita lihat ini ya. Dari sini. Ini punggung tegak Pak, tegak. Lemas, terus lemas. Nah ini, itu. Ini, udah penting nih. Lemas. Udah. Ya. Ini punggung Pak, tegak. Nah, lemas kepala lemasin. Nah, udah. Ini udah oke nih, bagus. Bentar. Terus kepala lemas. Ini Pak maaf, kepalanya lemas. Udah. Gitu ya. Pandang itu bisa ke tempat sujud, gitu kan. Coba ke tempat sujud. Udah. Coba bangun Pak, bangun. Udah. Sekarang kita coba semuanya Pak. Semuanya ruku. Nah, ada. Ini yang masih. Ini Pak, bentar. Lemas. Nah, gitu Pak. Lemas. Udah lebih penting kan? Lemas Pak, lemas. Udah. Ini naikkan dikit Pak, lemas. Itu. Udah. Udah Pak, bangun Pak. Itu bangun. Nah ini jadi perkara ini butuh latihan Pak. Itu. Terutama jangan sampai kepala kita itu bentuknya itu kayak busur. Punggung kayak busur. Jadi harus belajar untuk membenarkan dengan kepala. Jadi lurusnya itu udah lurus ini. Makanya dalam riwayat lain, Nabi itu kalau ditaruh air di atasnya, airnya diam, tidak tumpah. Gitu. Walaupun ada mengatakan riwayatnya ini kurang sahih, ya. Tolong itu. Udah itu dulu ya. Jazakallahu khair. Tes. Ya itu, nanti kalau ada di antara jamaah yang mau dicek lagi rukunya silahkan. Karena sekali lagi ruku ini adalah perkara krusial di dalam salat. Yang paling krusial itu terutama juga dengan sujud. Apalagi nanti dengan sujud. Karena di antara salah satu kekeliruan besar di dalam sujud, seringkali sujud kita itu diatur dengan sajadah. Jamaah yang panjang sujudnya sama dengan yang pendek. Itu nggak mungkin. Kalau kita yang panjang yang tinggi, jelas sujudnya itu akan jauh lebih panjang, yang pendek ya sedang. Nah ini makanya nanti di bab sujud kita akan lebih rinci perkara ini agar jamaah ngerti ukuran yang benar itu sujud. Karena sujudan itu ancamannya juga keras. Dia sama seperti ruku juga memiliki ancaman-ancaman. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah tanya jawabnya nanti kita tanya jawab selesai salat aja. Demikian dari ana subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sekali lagi di antara poin-poin penting yang perlu kita perhatikan ketika kita ruku. Sekali lagi ijma'ul ulama ala anna ruku'a ruknun min arkanis salah. Jadi para ulama ijma' bahwa ruku adalah rukun di antara rukun salat. Nah, di dalam ketika kita ruku, maka setelah kita membaca surat, kita diperintahkan ketika meruku membaca Allahu Akbar. Nah, setelah itu maka perhatikan 7 perkara tadi ketika meruku. Pertama adalah yang dipegang adalah lutut. Yang kedua jari jemari kita itu kita renggangkan. Yang ketiga jari-jari kita itu di bawah lutut kita. Yang keempat kita mencengkram lutut kita. Lalu yang kelima
itu posisinya tangan itu agak dibengkokkan sedikit membentuk busur. Lalu selanjutnya ke punggung kita itu kita luruskan, kepala tidak boleh dongak dan tidak boleh nunduk. Lalu yang terakhir adalah kita melakukannya dengan tumanina. Nah, ini poin-poin terkait dengan tata cara ruku yang benar yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang sampai kepada kita riwayatnya dari sahabat radhiyallahu anhu. Karena itu di sini perlu kita jelaskan, kalau tadi ada riwayat yang mengatakan wa wattara yadayhi fatajfajja an jambaihi. Nah, kata makna wattara yadayhi uwijahuma min at-tawtir wa huwa ja'alul witri 'alal qaus, yaitu kita jadikan itu seperti busur, ya. Wa makna fatafajja an jambaihi ay nahha mirfaqaihi an jambaihi, atau beliau menjauhkan kedua lengannya dari lambungnya. Nah, ini jadi lalu jelaskan hatta ka'anna yadahu 'alal witri, ya. Jadi tangannya itu kayak talinya, wa jambahi kal qaus, dan lalu kedua sisinya itu kayak kayak talinya, lalu tangannya itu kayak menjadi pegangan busur panah itu. Nah, di sini akhwatul iman rahimakumullah, sekali lagi perlu untuk diperhatikan ketika kita ruku ini, belajar agar rukunya itu benar, dan perlu diketahui bahwa membaca subhana rabbil azim secara hukum adalah annahu wajib, wa qalu Ishaq wa Dhahiriyah wa riwayah an Ahmad. Ini adalah membaca subhana rabbil azim ini secara hukum itu adalah wajib. Ini adalah pendapat dari Ishaq, mazhab Dhahiriyah, dan juga riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah filan dari Sa'al Bani dan Ibnu Bas dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, jadi silakan kita baca dengan pelan bacaan ini. Itu jangan terlalu cepat-cepat di dalam membaca bacaan salat maupun bacaan salat-salat yang lain nanti. Karena ketika kita membacanya cepat-cepat, maka itu tandanya kita enggak ngerti. Dan kalau kita perhatikan bacaan-bacaan salat, itu rata-rata kandungannya itu kalau antum perhatikan tidak lepas dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu enggak lepas dari kalimat-kalimat ini. Nah, ini antum perlu ngerti kandungan di balik 4 kalimat ini. Kenapa sih adzan dimulai dari kalimat Allahu akbar? Juga ruku seperti itu. Lalu ada syahadatnya lagi. Nah, kenapa kok kalimat-kalimat ini? Ketika kita ruku baca tasbih subhana rabbiyal azim, ketika sujud juga baca subhana rabbil a'la. Kenapa kalimat-kalimat ini paling banyak dibaca dalam salat? Makanya perlu untuk memahami kandungan di balik kalimat ini. Sungguh kupas tasbih aja, kalimat subhanallah itu kitabnya itu sampai 2 jilid. Dan itu yang direkomendasikan oleh saya Abdul Razak. Jadi disertasi doktor gitu kan. Nah, pembahasannya sampai 2 jilid. Agungnya kalimat subhanallah. Dan kenapa ada beberapa ayat juga dimulai dengan tasbih. Surat Isra juga dimulai dengan tasbih. Belum ayat-ayat lainnya. Kenapa? Nah, belum kalau kupas alhamdulillah. Alhamdulillah itu 1 jilid kitabnya. Khusus mengupas kandungan alhamdulillah kapan di mana dianjurkan bacaan. Belum lagi kalau mengupas la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih panjang lagi kupasannya. Belum secara kandungan. Nah, makanya ikhwatal iman rahimakumullah, kalau antum lihat kalimat-kalimat yang ada dalam salat itu isinya adalah pengagungan kepada Allah, pujian kepada Allah, juga di satu sisi kandungannya itu adalah doa. Insyaallah nanti kalau antum sudah selesai kupas bab salat ini gerakannya, kita nanti akan melangkah secara bertahap. Kita bisa aja kupas nanti kandungan makna di balik bacaan salat itu seperti apa. Sungguh di dalam kita salat dari takbir sampai salam, dan kita variasi membaca bacaan salat, itu tidak kurang dari 100 doa yang kita minta di dalam salat. Dalam salat loh, antum 100 doa antum minta. Belum kalau kupas zikir sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada sekitar 1000 doa macamnya yang kita minta sama Allah. Karena itu Syekh Khalid Al-Husainan beliau menulis sebuah kutaib yang berjudul Aktar min alfi da'watin fil yaumil lailah, lebih dari 1000 macam doa dalam sehari semalam. Itu dalam salat aja udah banyak. Itu. Nah, makanya
Nanti ketika kita kupas sujud, ana akan kupaskan antum secara khusus bab sujud. Nanti ketika masuk di duduk antara sujud, kita udah ada makalahnya. Itu 7 doa terbaik dalam duduk antara dua sujud. Apa kandungan di balik doa duduk antara dua sujud? Sungguh doa duduk di antara sujud adalah doa terbaik yang kita minta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Makalahnya ada sekitar 20 halaman. Belum nanti kalau kita masuk doa salat adalah momen bergaransi terkabulnya doa. Banyak momen-momen kita berdoa dalam salat, yang itu doa kita subhanallah dikabulkannya itu jauh lebih besar potensinya dikabulkan dibanding di luar salat. Karena ketika salat memiliki momen-momen krusial kita bersama Allah. Kita bertemu langsung dengan Allah berhadapan tanpa ada pembatas. Lalu kita mengagungkan Allah. Di saat sujud kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Hanya ada 2 waktu kita dekat dengan Allah. Pertama ketika sujud, yang kedua ketika sepertiga malam terakhir. Tidak ada waktu yang lainnya. Antum berdoa, apapun panjatan doa yang terdoa, tidak ada riwayat antum itu langsung bertemu dengan Allah. Dan hanya pas sholat itu kita langsung berhadapan dengan Allah tanpa ada pembatas. Karena itu Nabi itu sholatnya lama. Doa yang beliau baca itu juga diulang-ulang. Kita kebanyakan baca doa duduk antara sujud sekali doang taunya. Karena kalau antum berjamaah baca 2 kali nggak mungkin. Gitu. Ya, sujud aja gitu, jarang kita manfaatkan. Nanti akhi, kalau bisa antum sholat itu setiap sujud itu ada doa yang antum panjatkan kepada Allah. Minimal paling tidak antum mohon ampun. Karena itu doa sujud itu sampai 8 macam doa sujud yang bisa kita variasikan untuk kita baca. Jangan hanya kita membaca satu aja, maka variasikan di dalam membacanya demi kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada yang bilang ketika ruku itu penyakit mah terobati. Apa? Penyakit mah terobati. Kalau dia mengatakan dalilnya, anda pernah saya dapatkan dalil. Jadi pertama akhi, jangan antum kaitan dalil salat itu dengan kesehatan. Jangan sampai antum niatkan salat itu pengen sehat. Ini juga kurang tepat. Ya kan? Kalau ada mengatakan itu menyembuhkan mah, wallahu alam, tanyain dalilnya, gitu kan. Karena kalau berdasarkan hanya praduga bukan mustahil. Tapi kita nggak berani mengatakan bahwa salat ruku bisa menyembuhkan mah. Kita nggak berani karena kita tidak dapatkan satupun dalilnya. Kalau ada mengatakan gitu, antum tanyakan dalilnya. Gitu. Tapi berdasarkan pengalaman dia, pengalaman itu tidak bisa jadi sebagai sebuah kepastian. Karena ini kalau udah bicara hukum, kita harus butuh dalilnya. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tadi menjelaskan bahwa takbir kalau itu mulai dari bergerak misalnya dari sujud sampai ke berdiri. Tapi ada juga yang saya dengar lain dari itu. Kalau imam itu takbir iqamahnya belakangan. Begitu dia waktu sujud, setelah selesai sujudnya atau mantap gitu sujudnya, baru takbir. Gimana itu? Karena ada 2 dari yang benar yang kuat itu yang mana? Kalau dia mengatakan setelah sujud baru takbir, berarti wallahu alam dia belum baca dalilnya. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu fatwa beliau berkata, jika imam itu berijtihad, kurang lebih ucapan beliau, berijtihad karena takut didahului oleh makmum, lalu dia sujud dulu, ruku dulu baru takbir, atau dia sujud dulu baru takbir, maka kata beliau ini adalah ijtihad yang batil. Karena semua riwayat-riwayat terkait dengan ruku dan sujud, bunyinya itu adalah wa yukabbiru hina yarka, dan beliau bertakbir hin. Kata hin itu adalah di saat. Kata yarka itu adalah fi'il mudhari, artinya yang dilakukan di saat itu. Karena kalau dia telah sujud baru takbir, berarti maka akan hadisnya berbunyi wa yukabbiru idza raka'a, dan dia takbir atau setelah terjadinya ruku. Apabila dia ruku, karena di sini tidak memakai fi'il mudhari. Makanya kalau ada berpendapat seperti itu, antum minta dalilnya. Ya. Kalau dia mengatakan setelah ruku itu baru takbir. Karena riwayat-riwayat hadisnya kalau kita lihat konteks, makanya ketika ada berpendapat seperti itu, coba lihat redaksinya, riwayat yang sampai kepada para sahabat bagaimana redaksinya. Gitu. Sampai detik ini, Anda membaca fatwa-fatwa terkait dengan sholat, belum Anda pernah mendapatkan ada yang berpendapat seperti itu. Justru kebalikan yang kita dapatkan.
Tidak boleh dia ruku dulu baru takbir. Karena kalau dia ruku itu baru takbir, berarti ketika kita udah ruku, udah punya doa sendiri. Gitu. Berarti ketika kita ruku itu, kita mengatakan Allahu Akbar baru baca doa ruku, berarti itu kita gabungkan antara Allahu Akbar dengan doa bacaan doa ruku. Gitu. Makanya ketika ada pendapat seperti itu, antum tanyakan siapa di antara ulama yang berpendapat seperti itu. Gitu. Iya. Kita menjelaskan dalil. Tapi fakta yang ada. Ya kalau fakta yang ada tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Bisa aja melakukannya itu nggak ngerti, lalu dia melakukan seperti itu. Gitu. Tapi kalau di antara ada imam yang pendapat seperti itu, kita perlu tanya siapa imam yang pendapat seperti itu. Jadi di sini makanya kalau antum baca kekeliruan salat, terutama kekeliruan imam, sabar aja, kita belum masuk nanti kupas kekeliruan makmum, kekeliruan imam. Karena nanti ada fikih makmum, ada fikih imam. Kita jadi makmum nggak ngerti fikihnya gitu. Akhirnya kita ngelihat ke sebelah kita, oh gitu sebelahnya, tapi yang belum tentu dilakukan. Karena maaf akhirnya banyak di antara dari pengalaman ana selama ini ngisi kajian sifat salat Nabi ini. Kalau antum nanti udah mendalami sifat salat Nabi, jangan heran ada di antara ustadz yang kadang-kadang salatnya itu juga keliru. Apakah beliau pernah belajar? Wallahu alam, kita nggak tahu. Gitu. Apalagi masalah imam. Nah, makanya kita itu yang imam menanjurkan antum belajar fikih imam. Para ulama udah menulis khusus di bab fikih imam. Itu. Nanti ketika kita masuk di imam, mana siapa yang layak jadi imam, lalu mana yang boleh jadi imam, mana yang tidak boleh jadi imam, apa keluaran imam? Insya Allah ketika masuk salat jamaah aku paskan antum 20 kekeliruan imam. Belum kalau berbicara kekeliruan makmumnya. Gitu. Makmumnya lebih banyak lagi kekeliruannya. Gitu. Karena ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Kekeliruan di dalam salat itu kitab-kitabnya ada. Salah satu yang bisa antum cari bukunya itu karangan Syekh Mansur Hasan Salman, terjemahan dari Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Nah, itu diterjemahkan, ana lupa terjemahan terbitan Pusaka Imam Syafi'i kalau tidak salah, kekeliruan dalam salat. Ya, lalu ada lagi buku judulnya itu ada yang tulisannya itu 221 kekeliruan dalam salat. Jadi sebenarnya kekeliruan dalam salat ini banyak. Itu belum imamnya, makmumnya. Nah, ini jadi di sini akhwatul iman itu. Makanya ketika membaca hadisnya tidak cukup antum baca hadisnya, artinya. Ini ulang ingatkan pada antum. Antum baca hadisnya, tidak cukup baca artinya. Itu. Tapi perlu untuk dijelaskan lebih lanjut pemahamannya. Itu agar antum ngerti, apalagi kalau babnya itu adalah bab praktek. Itu. Jangan hanya baca prakteknya, akhirnya antum pahami sendiri aja prakteknya. Ternyata itu adalah prakteknya kurang tepat gitu. Iya. Nah nih, jadi sekali lagi ketika ada pendapat, tanyakan juga di antara ahlul ilm siapa pendapat seperti itu. Itu pendapat dia, pemahaman dia, atau pendapat para ulama. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, berkenaan dengan diterimanya sholat seseorang itu harus sesuai dengan gerakan yang dicontohkan sama Rasulullah. Yang mau saya tanyakan, mungkin kalau kita berdekatan dengan situasi orang yang mengerti, contoh sekarang jasa kirim, Ustadz mengajar, kita semua ketemu sama Ustadz kasih tahu yang terbenar. Yang saya tanyakan kalau orang yang di pedalaman, contoh seperti di kampung saya, Ustadz-ustadznya itu aja, gitu kan. Ya gerakannya kalau sampai meninggal juga gerakannya sholatnya juga nggak ada yang benerin, gitu kan. Nah itu bagaimana? Apa sholatnya itu diterima apa enggak, gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kita itu musafir atau kita di tempat lain, kita makmum, gitu kan. Kita tahu bahwa jangankan gerakannya, gitu kan, bacaannya, makhrajnya aja terkadang nggak karuan, gitu kan. Tapi kita tetap jadi makmum, gitu kan. Nah itu sholat kita itu bagaimana? Itu aja kan. Jadi yang saya tanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya sholat yang tidak pernah dibenerin sampai meninggal, seperti orang kampung seperti saya di kampung, nggak ada ustadz yang benerin. Terus musafir, kita tahu imam, jangankan gerakannya, bacaannya aja tidak karuan. Itu bagaimana menurut di sisi Allah itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang harus dicamkan oleh setiap muslim adalah hendaklah dia belajar dulu sebelum dia beramal.
Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah memuat dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini kaidah yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Karena secara ibadah, dalam ibadah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan kepada kita yang rinci. Nah, di dalam perkara salat itu ada yang sifatnya rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, memahami mana yang rukun, mana yang wajib, ini juga penting bagi kita. Apabila yang ditinggalkan itu adalah rukun, maka Allah tidak terima salatnya. Nah, disinilah pentingnya dia untuk belajar. Dan yang mengajarkannya juga paling tidak dia pernah berilmu dulu. Karena kalau dia mengajarkan tidak berilmu, mengajarkan dosanya juga lebih besar dibanding dosa syirik. Nah, kasus saudara-saudara kita yang di daerah bagaimana gitu. Nah, disinilah pentingnya untuk dia tetap harus mau belajar, nuntut ilmu. Karena kewajiban ini nggak bisa lepas sama dia. Sementara kadang-kadang di daerah itu kita udah merasa cukup belajar dari kecil saja, sholatnya udah selesai. Kadang-kadang anak pun ngisi kajian sholat bilangnya, masa sholat dipelajarin lagi, udah dari dulu sholat. Nah, ini masalahnya, dia menyangka dia udah benar. Nah, karena itu apabila rukun yang ditinggalkan, maka ini menyebabkan salatnya tidak diterima. Dan di antara salat itu ada yang kalau kita tinggalkan tidak menjadikan kita bermasalah, seperti wajibnya, sunnah-sunnahnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis lain bersabda, kurang lebih lafaz hadisnya, innar rajula la yansarifu. Seseorang itu selesai salat. Wa ma kutiba lahu illa usyru salati. Tidaklah pahala salatnya itu ditulis baginya itu 1/10. Lalu lanjut, tus'uha 1/9, tumnuha 1/8, subuhuha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubuha 1/4, lalu sudutuha 1/3, wanisbuha sampai setengahnya. Ini rentetan salat kita. Jadi semakin salat kita itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi, kita melakukan sunnah-sunnahnya, maka potensi untuk salat kita itu diterima lebih besar pahalanya iya. Nah, sekarang kalau dia nggak ngerti-ngerti, kekeliruan dia itu adalah dia nggak mau belajar lagi. Ini keliruannya. Karena dia akan ditanya, kenapa dia nggak mau belajar? Lalu alasannya saya di kampung juga enggak. Kalau dia ada ustadz silakan dia belajar. Apa yang diajarkan oleh ustadz tersebut? Gitu. Kalaupun ada yang keliru, nah ini juga pentingnya makanya ustadz itu berilmu juga. Gitu. Lihat aja antum akhi. Pengalaman ana salat di banyak masjid yang kalau ada masjid salat zikir berjamaah selesai salat. Itu. Ini adalah perkara juga yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antum lihat lapasnya aja. Ketika membaca lapasnya kalimat subhanallah, sangat jarang, bahkan hampir bisa dikatakan sangat jarang dan jamaah itu mengatakan subhanallah. Lah paling sering Anda dengar baca subhanallah, 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 subhanallah. Ini yang baca juga imamnya. Yang baca juga maaf ustadz dan kiainya. Apa enggak pernah lihat tulisan subhanallah? Sehingga membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antum aja deh gitu kan. Ketemu sama teman, ngucapin salamnya gimana? Sangat jarang, kadang-kadang ada ketemu teman mengatakan assalamualaikum. Ini ucapnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal tiap hari diucapin. Gitu. Jarang mengatakan assalamualaikum. Gitu. Padahal antum mengatakan assalamualaikum dicatat 10 kebaikan. Nulis aja di SMS apa? ASSWRWB. Apa ASSWRWB itu? As gitu loh. Males banget bilang assalamualaikum. Lapas sehari-hari kita aja itu banyak yang keliru. Contoh aja, antum sekarang ketemu sama teman, ditanya, datang ya? Insya Allah deh. Lihat aja ucapannya. Insya Allah deh. Gitu. Udah insya Allah tambah deh lagi gitu. Ini aja lapas yang kita keliru. Akhi, antum lihat kalimat insya Allah. Yang benar ucapannya itu kalimat 3. Insya Allah. Jadi insya Allah. Artinya semoga Allah menghendaki terjadinya. Tapi kalau antum iseng ucapannya mengatakan insya Allah dengan shinnya dipendekkan, itu artinya aku menciptakan Allah. Ini kita enak aja, insya Allah tambah deh lagi. Kalau dia mengatakan deh itu tadinya nggak datang tuh. Ya, itu. Ya, ketemu sama teman aja tuh, ditanya gimana kabarnya. Sering kali kadang dia lagi ada masalah, gimana kabarnya? Ya alhamdulillah lah.
Subhanallah, nggak boleh antum tambah kalimat depan belakang kalimat alhamdulillah. Tapi kalau dapat duit sekepok, alhamdulillahnya gimana? Oh mantap, alhamdulillah. Dari sini akhi, seringkali ucapan sehari-hari kita itu keliru. Padahal ini adalah lafaz bahasa Arab. Nah maka dari itu di sini pentingnya kita harus mau belajar, merendahkan hati belajar. Karena maaf bagi bapak-bapak yang udah usia, kadang-kadang karena faktor usia jadi malas belajar. Gitu, entah karena faktor malu. Ini. Jadi kita salat kita sesuai kadar pahala yang Allah berikan kepada kita adalah kesesuaiannya dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama itu adalah ikhlas, dan yang kedua harus meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh nyimpangnya, maka itu menjadikan salatnya tidak diterima. Karena ancamannya itu keras, akhi. Ancaman itu keras. Apalagi nanti kalau antum baca i'tidal. Gitu. I'tidal, ancaman itu keras juga ada i'tidal. Jadi kalau udah gitu, ya udah 60 tahun salat Allah pun tidak terima salatnya. Kenapa? Dia nggak mau belajar. Gitu. Hanya sekedar lepas kewajiban saja. Belum antum berbicara bacaan salat. Akhi, udah kurang lebih 5 tahun Anda ngecek bacaan salat. Jarang jamaah itu Anda tahu benar bacaan salat. Nanti kita coba aja antum mau dicek bacaan salat. Anda memiliki kelompok-kelompok khusus ngecek bacaan doa sehari-hari. Kami cek bacaan salatnya mulai dari salat, itu kita cek lalu variasi bacaan salatnya sampai kita cek juga doa sehari-hari mereka. Karena kan ini bahasa Arab. Antum belajar untuk benar bacaan Al-Qur'annya harus ikut apa? Ikut tahsin. Ada untuk ngecek bacaan salat benar, tapi Anda belum dapetin yang khusus ngecek doa sehari-hari. Mana dengar ada tahsin doa? Enggak ada ngecek doa. Sementara antum itu lebih sering baca doa dibanding baca Quran, iya enggak? Sehari belum tentu dipegang Al-Quran, tapi sholat udah pasti istighfari. Makanya lapas-lapas ini perlu dibenarkan. Ini baru dari ini sholatnya. Nah lalu kalau terkait dengan imam, bacaannya keliru atau apa, ingat akhi, ada kurang lebih sekitar 15 langkah untuk kita lipat gandakan pahala sholat jamaah. Gitu. Ini aja paling tidak antum kupas ini satu pertemuan 2 jam ya. 15 langkah ini kita bisa lipat gandakan. Sebagaimana untung antum bisa lipat gandakan, ibadah juga lebih bisa dilipat gandakan. Karena untuk nilai sebuah ibadah itu memiliki tahapan-tahapan akhi, untuk kita lipat gandakan nilainya. Nah salah satu penentu besarnya pahala sholat kita jamaah itu ditentukan oleh imamnya. Makanya kalau nekat jadi imam hati-hati. Makanya Nabi sabdakan, fa'in asabu falahu alaikum. Kalau imamnya kalian dapat pahala, dia dapat pahala. Wa in akhtau, kalau dia keliru, falahu alaikum. Itu dosanya dia, kalian tetap dapat pahala. Makanya para ulama juga mengatakan lebih besar pahala muadzin dibanding jadi imam. Iya, muadzin akhi, antum adzan, Nabi jelaskan setiap yang datang sholat dia dapat pahalanya. Setiap yang datang sholat akhi, dia dapat pahalanya. Lalu suaranya itu dosanya diampuni sejauh suaranya terdengar. Itu muadzin. Dan setiap yang dengar suaranya baik makhluk hidup maupun yang benda hidup, makhluk hidup maupun mati jadi saksi baginya dari kiamat. Imam enggak. Kalau dia benar aja baru ini dapat pahalanya. Tapi antum itu lebih bangga jadi imam apa jadi muadzin? Lebih bangga jadi imam, akhi. Masalahnya di masyarakat kita kriteria imam itu bukan masalah bacaan sholatnya benar, bacaannya benar, enggak. Pokoknya pengurus masjid lebih tua udah pulang haji, ini jadi imam nih. Gitu. Awalnya aja sebelum haji nggak pernah ke masjid gitu kan. Tahu-tahu jadi imam, seolah-olah masyarakat kita memiliki pemahaman kalau dia pulang haji udah pintar masalah agama. Coba aja kalau di kampung itu. Makanya kriteria imam itu perlu dibenarkan, akhi. Gitu. Ini udah pengurus masjid, bacaannya itu juga keliru-keliru, yang penting jadi pengurus masjid. Anak muda maju, jangan dulu, langkahin yang tua nih gitu kan. Nah ini yang repot ini. Makanya kenapa disuruh takut ngelangkahin yang tua? Akhirnya apa? Udah muda banyakkan apal Quran yang gak dikasih kesempatannya. Makanya maaf nih, kenapa masjid rata-rata sepi? Karena masjid itu jarang mudanya dikasih kesempatan. Yang kenapa masjid penuh sama yang tua? Karena udah tua baru sadar. Iya. Itu jarang sedikit antum lihat di berbagai masjid pemuda itu jarang ke masjid
Kenapa? Kita nggak bisa pungkiri orang tua kita ngasih contoh kalau tua baru ke masjid. Iya enggak? Pada tua nih baru ke masjid kebanyakan. Gitu kan. Dulu masa muda jarang. Akhirnya yang dipilih jadi imam yang tuanya. Nah, makanya kita perlu untuk benarkan kriteria agar pahala salat kita juga lebih banyak. Karena penentunya dari 15 kriteria melipat gandakan pahala salat jamaah, salah satunya itu adalah terkait di imamnya. Apa jadinya imamnya kalau nggak ngerti tumakninah, akhi? Itu. Coba antum lihat, perhatiin di banyak masjid. Nabi itu yang lama sholatnya, zikirnya sebentar. Tapi kita kebalik, yang lamanya mana? Sholat 5 menit, zikir bisa 30 menit, akhi. Makanya kita nggak pernah ngelamain. Terus antum lihat di banyak masjid ayatnya itu aja, nggak lewat dari juz 30 gitu kan. Nah juz 30 bagian belakang aja yang kena itu, jarang bagian atasnya gitu kan. Gitu. Pokoknya kalau udah hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sudah bisa jadi imam gitu. Muter aja sini bacaan. Ya sekarang gimana mau nambah bacaan, akhi? Belum kebanyakan udah tua, memperbaiki makharijul hurufnya aja udah berat. Ini kendala kita di masyarakat kita. Itu pokoknya kalau udah bisa zikir aja udah jadi imam. Lalu dipanggil ustaz gitu. Udah kiai pokoknya bisa zikir aja, bisa selawatan aja. Nah, ini masalahnya nih di masyarakat kita ini. Gitu. Wajar gitu. Taklim taunya Yasin, Ratiban itu aja muternya. Enggak pernah nambah ilmunya. Gitu kan. Ini sekarang habis waktu untuk belajar gituan. Makanya ketika jadi imam, itu layaknya imam itu dipilih. Layaknya imam itu memiliki rawatib. Sekarang kalau imamnya enak bacaannya, kan kita juga semangat sholat. Muazzinnya aja bacaannya bikin kabur dari masjid gitu kan, udah keliru lapasnya. Nah makanya sekali lagi, benar tidaknya imam itu juga menentukan besarnya pahala sholat kita. Dan kemakin buruk imamnya, udah pahala kita juga makin berkurang gitu. Nah makanya sekali lagi, ini perlu menjadi ilmu tersendiri bagi kita. Karena kenapa? Dari banyak jamaah yang Anda coba tanya, memang bab sholat ini jarang dikupas rinci sampai praktek. Antum pernah dipraktekin nggak sholat? Nah, Anda ngelihat jamaah ini kadang-kadang prakteknya menurut gayanya sendiri. Gitu. Baca hadisnya masalah sholat dipraktekin sendiri, akhirnya keliru juga. Antum datang aja sekali-kali ke ustadz, coba cek bacaan sholat saya. Pernah ngecek gitu nggak? Nggak pernah, pada takut dicek bacaan sholat. Ini kalau dicek bacaan sholat pada nggak datang kali gitu. Gitu. Nah ini akhi, rendahkan hati untuk belajar. Masa antum meninggal dunia nggak tahu bacaan sholat antum benar? Coba sampai usia antum gini pernah dicek nggak bacaannya? Nah, belum pernah tuh kan? Kalau antum takut nanti teleponan aja, ustaz anda mau dicek bacaan sholat, anda kan nggak tahu antum gitu kan? Gitu, nggak tahu antum itu. Akhi, sekali lagi, itu kalau cek bacaan sholat aja antum nggak mau, anda yakin antum juga nggak ngerti artinya. Ngerti nggak artinya? Nggak tahu. Al-Fatihah aja belum apal-apal artinya gitu kan? Gitu. Coba kalau nggak ngerti artinya, akhi, gimana antum mau menikmati sholat? Iya kan? Nyaman aja baca kalimat yang nggak dimengerti artinya. Kita nyaman aja, akhi. Baca bahasa Arab nggak ngerti artinya, udah puluhan tahun baca nyaman aja. Ini yang unik di kita, Pak. Enggak mau ningkatin, masa nanti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim. Antum enggak ngerti artinya. Itu baru ngerti artinya. Antum mungkin baca maha suci Allah yang maha agung. Apa sih artinya Allah itu maha suci? Apa sih artinya Allah maha agung? Seperti apa kesucian Allah? Seperti apa sih keagungan Allah? Perbuatan apa yang menjadikan kita menodai kesucian Allah? Perbuatan apa yang termasuk bukan dalam rangka mengagungkan Allah? Antum perlu bertanya kalimat ini. Dan ingat, antum baca minimal 17 kali dalam sehari. Tiap hari dibaca. Lalu antum lihat lagi, tiap hari baca subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha tinggi. Kalau tinggi di mana tempatnya? Di mana? Tuh antum tanya ke banyak kiai, Allah di mana? Jawabannya apa? Di mana-mana. Padahal tiap hari sujud bilang Allah itu maha tinggi. Kalau tinggi di atas, ditanya Allah di mana? Jawabnya di mana-mana. Subhanallah. Antum tanya di berbagai pesantren nama ini. Antum tanya, kebanyakan Indonesia itu mazhabnya Asy'ariyah. Akidahnya itu akidah Asy'ariyah. Bukan nih yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah di sini. Tiap hari tiap tahun ngerayain Isra Mi'raj.
Tiap tahun ngerayain nuzulul Quran. Tapi ketika ditanya Allah di mana, jawabannya di mana-mana. Padahal kenapa Nabi disuruh Mi'raj? Itu karena Allah itu letaknya di langit, di arsy. Antum kalau berdoa ngadep mana? Tangannya pasti ngadepnya ke atas. Gak pernah bilang Allah di mana-mana lu putar-putar tangan kanan kiri gitu. Makanya kita tahu, antum aja sering bilang, nih terserah di atas aja deh. Nggak pernah antum bilang terserah di mana-mana, ya kan? Pasti bilangnya terserah yang di atas. Itu menunjukkan Allah itu tempatnya di atas. Tapi ketika ditanya Allah di mana, jawabnya di mana-mana. Unik bin ajaib Indonesia. Gitu. Makanya itu yang menyebabkan di Indonesia akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tarekatnya Ghazali. Ini unik campuran. Emang akidah Imam Syafi'i itu apa? Gitu. Kenapa fikihnya doang yang diambil? Emang akidahnya Imam Syafi'i nggak dipelajarin? Karena kalau antum pelajarin akidah Imam Syafi'i, maka antum gak akan kenal namanya wujud qidam baqa. Wujud qidam baqa dipelajarin, itu akidahnya Asy'ari. Imam Syafi'i nggak pernah ajarin kita wujud qidam baqa. Sifat Allah itu ada paling tidak 99. Di Indonesia dipotong jadi 20. Hanya 20 yang dikenal. Sisanya dibuang. Banyakan dibuang dibanding yang diambil. Karena bacaan salat, akhi. Kalau antum ngerti bacaan salat, itu banyak titik-titik masalah akidah di dalam salat itu. Mulai dari salat, antum takbir, udah di dalam azan udah ada syahadat. Antum salat aja baca tasyahud juga udah ada. Rangkaian bacaan salat itu isinya adalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga episode berikutnya nanti kita kupasin. Sabar aja. Ini pembahasannya. Antum ini waktunya pendek, akhi. Nah, kalau kupasin antum bab salat, akhi, bab salat aja. Itu dengan pertemuan kita gini, itu kita akan baru selesai sekitar 4-5 tahun baru selesai. Baru akan selesai, Pak. Gitu, ya. Cukupkan sampai di sini dulu. Salam. Pak Ustaz, di dalam melaksanakan sholat berjamaah ada ketetapan bahwa baik bacaan maupun gerakan makmum itu tidak boleh mendahului imam. Iya. Pada saat takbir istiqom untuk ruku dan sujud, sebenarnya kapan harus mulai makmum ini bergerak? Apakah pada saat tadi kan katakan bahwa imam itu ada yang ruku dulu, kemudian bacaannya dan takbir dan sebagainya. Jadi yang tepat ini supaya tidak mendahului, kapan bagi makmum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru kupas bab gerakan sholat. Ini udah pertanyaan sholat jamaah, Pak. Ini masih jauh sebenarnya. Tapi di dalam sholat itu punya kaidah, Pak. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anda pegang kaidah ini. Innama ju'alal imamu liutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imamnya dia takbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kalian takbir sampai imam itu takbir. Ini kalau dari sisi bacaan. Riwayat lain diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu," apabila imam membaca Allahu akbar, faqulu Allahu akbar. Jadi kalau imam membaca Allahu akbar, baru kalian baca Allahu akbar. Di sini kebanyakan kekeliruan makmum kita di Indonesia. Antum lihat, kapan mulai bacaan niatnya? Justru memulai niat setelah imam takbir. Antum lihat, imam mengatakan Allahu akbar, jamaah kita bilangnya apa? Usalli padahal. Mulainya baca usalli di sini. Padahal kaidahnya kalau imam mengatakan Allahu akbar, kita langsung Allahu akbar. Lalu Nabi lanjutkan hadis tadi, fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, maka hendaklah kalian ruku. Wala tarka'u hatta yarka'a. Jangan kalian ruku sampai imam itu selesai ruku. Sujud juga gitu. Sujud juga. Dalam masalah sujud, Nabi sabdakan, wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, maka hendaklah kalian sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud sampai imamnya sujud. Lalu Al-Barra bin Azib berkata, itu, kami para sahabat Nabi tidak akan bergerak sujud sampai kami melihat jidat imam itu di sujud. Jidat Rasulullah itu di tempat sujud. Ini kaedah-kaedah di dalam berjamaah. Jamaah itu punya kaedah-kaedah yang berbeda dengan kita sholat sendiri.
Nanti kalau udah masuk di bab sholat jamaah baru kita kupas ini, sabar aja. Masih panjang waktunya. Demikian bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.